حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami'al Mujahidin yang sangat saya cintai, terlebih ketua DKM-nya Ustadz Rusdi dan seluruh para pengurus yang lainnya. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan kita keistiqomahan yang sudah kita jalani ini, mudah-mudahan terus kita bisa selalu berjamaah dan mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kehidupan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kudrahnya Allah, atas izinnya Allah. Alhamdulillah kita bisa kumpul bareng di masjid ini, di ta'lim rutin kita setiap Rabu pagi. Semoga setiap langkah kita dari rumah sampai ke masjid ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatnya menjadi bagian dari amal ibadah. Salawat teriring salam, semoga Allah mencurahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat dan salam Allah mencurahkan pula bagi kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sampai di surah Al-Mujadalah ayat yang kelima. Saya baca dulu. Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat yang kelima ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. صدق الله مولانا العظيم. Inna itu harfu taukidin wa nasbin. Sesungguhnya. Alladzina itu isim mausul, orang-orang yang yuhadduna, orang-orang yang menentang. Yuhaddun itu adalah al-muhadah. Kalau bahasa politiknya itu oposisi. Muhadah itu oposisi. Jadi kalau ada orang-orang yang menyatakan dirinya oposisi dengan Allah, selalu menentang, keinginannya selalu bertentangan dengan keinginan Allah gitu. Maka jawabnya, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, wa rasulahu, kubitu kama kubital ladzina min qablihim.
maka mereka itu pasti akan mendapatkan kehinaan sebagaimana dihinakannya orang-orang sebelum mereka. Di sini kita lihat Al-Imam Al-Baydawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan yuhaddun ay yukhayyiruna hududan ghairallah wa rasulih. Kata Imam Al-Baydawi bahwa mereka itu orang-orang yang selalu berselisih dengan had-hadnya Allah, hukum-hukum Allah. Korelasinya dengan ayat yang sebelumnya adalah berbicara mengenai hukum zihar, di mana setelah turun ayat yang menjelaskan tentang hukum zihar, itu merupakan perbuatan dosa, perbuatan maksiat dan ucapan-ucapan dusta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas, siapa orang yang melakukan zihar itu, maka dia harus membayar kifarat. Pertama, memerdekakan budak, dan budaknya harus muslim. Seperti Rasulullah SAW itu diceritakan mohon dijadikan saksi dalam pembebasan seorang budak perempuan. Kemudian budak itu ditanya, Aina Allah? Di mana Allah? Dijawab sama budak itu, fis sama. Allah itu ada di langit, katanya. Wa man ana? Gitu kata Rasulullah. Siapa saya? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Maka kata Rasulullah, saya saksikan bahwa budak ini adalah seorang muslimah, maka bebaskanlah dia. Yang kedua, kalau tidak bisa memerdekakan budak, dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wa illam yastati', kalau enggak bisa juga, fa'it'amu sittina miskinan, dia harus memberikan makan 60 orang miskin. Maka kata Allah, tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah, had-had, batasan hukum-hukum Allah yang enggak boleh kita langgar. Fala yatamassa, sebelum ini dilakukan maka enggak boleh menggauli istri kita. Nah, maka ayat berikutnya, innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulah, sesungguhnya orang-orang yang menentang hukum-hukum Allah dan Rasulnya, mereka enggak mau melaksanakan hukum zihar ini, maka kubitu, mereka dihinakan. Kubitu itu fi'il madi, fi'il madi, present tense, artinya telah. Padahal kan penghinaannya belum. Kalau telah kan berarti sudah.
Harusnya begini, sesungguhnya orang-orang yang menentang hukum-hukum Allah dan Rasulnya akan dihinakan. Tetapi di sini menggunakan fi'il madi, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menentang hukum-hukum Allah dan Rasulnya telah dihinakan. Harusnya sayukbatun, mereka akan dihinakan, harusnya begitu. Nah, pastikan ada tujuannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membentuknya dalam fi'il madi bukan mudhari' atau istiqbal, future tense gitu. Nah, dalam ilmu balaghah ini dijelaskan kubitu itu artinya ay uhliku, dihancurkan, ay udzibu, mereka akan diazab. Jadi kubita itu artinya uhliku, dihancurkan. Nah, ini bermakna mutahaqqiqul wuqu', bahwa orang-orang yang melawan hukum-hukum Allah itu pasti. Maka menggunakan fi'il madi, enggak ada lagi keraguan. Orang-orang yang melawan hukum-hukum Allah pasti. Makanya menggunakannya fi'il madi. Bukan berarti telah, bukan, tetapi mutahaqqiqu al-wuqu'. Pasti Allah akan mendatangkan kehinaan kepada mereka. Makanya dibentuk dengan fi'il madi. Kama kubital ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka pun sama dihinakan. Dan hukum ini terus berlanjut kepada seluruh generasi di belakang kita. Siapa saja kaum yang mereka melawan hukum-hukum Allah pasti akan dihancurkan oleh Allah, pasti akan diazab, pasti mereka akan dihinakan. Maka belajarlah dari kaum-kaum sebelum kita yang mereka banyak dihancurkan oleh Allah karena mereka melawan, menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad anzalna ayatin bayyinat, dan sungguh kata Allah, qad anzalna, kami telah turunkan ayatin. Kalau ayat itu satu, kalau ayat, kalau dalam Yasin ada tuh yang ayat-ayatnya hampir dua digandeng, itu hampir sama tuh. Ayatin min ayatin gitu kalau salah tuh. Min ayati rabbihim. Banyak orang suka salah di situ. Ayatin bayyinat, sungguh kata Allah, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Jadi bukan cerita-cerita saja, bukan dongeng-dongeng saja. Kami sudah turunkan bukti-bukti yang nyata. Walil kafirina 'adzabun muhin,
bahwa sesungguhnya buat orang-orang kafir adzabun muhin, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Bisa diartikan di sini ayatin bayyinat, tanda-tanda bukti kebesaran Allah alam semesta ini. Ayatin bayyinat, tanda-tanda kebesaran Allah melalui Al-Quranul Karim yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lil kafirin, bagi orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang mengingkari akan kebenaran tanda-tanda kebesaran Allah itu yang telah kami turunkan, juga orang-orang yang mendustai dari ibrah-ibrah yang Allah turunkan kepada satu kaum terdahulu yang mereka dihancurkan, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab pendustaan mereka. Kalau ada orang-orang yang mengingkari itu, maka bagi mereka adzabun muhinun, adzabun muhin. Allah akan turunkan azab yang amat sangat menghinakan. Ayat yang ke-6. Kapan azab yang menghinakan itu akan didatangkan oleh Allah? Boleh jadi di dunia ini, tapi yang jelas adalah di sini dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yab'atsuhumullahu jami'a, di mana nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka semuanya, semua manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Fayunabbi'uhum bima 'amilu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberitakan, Allah akan mengungkapkan, memberikan tahu dari apa-apa yang dulu semasa hidup mereka di dunia mereka lakukan. Jadi semua apa yang kita perbuat di dunia ini semasa hidup kita nanti akan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan ditunjukkan oleh Allah. Ahsahullah, semua apa yang kita lakukan nanti akan dikumpulkan, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun dari perbuatan yang kita lakukan luput dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di mana pada hari itu kita tidak lagi bisa berdusta di hadapan Allah, karena Allah kunci mulut kita, yang bicara tangan kita, yang akan menjadi saksi dari perbuatan kita kaki kita, dari apa yang pernah kita perbuat semasa hidup kita di dunia ini.
Semua amal perbuatan kita, kita akan bisa melihatnya, meski perbuatan itu hanya sebiji dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa saja yang berbuat kebaikan, meskipun kebaikan itu hanya sebiji dzarrah, maka kata Allah, pasti dia akan melihatnya. Allah tunjukkan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Begitu juga siapa yang berbuat keburukan, meski sebiji dzarrah dari keburukan yang dia lakukan semasa hidupnya di dunia, yarahu, pasti dia akan melihatnya. Pada hari itu semua manusia dibangkitkan oleh Allah. Kemudian Allah tunjukkan dari apa yang mereka perbuat semasa hidup mereka di dunia. Ahsahullah, dan semua perbuatan mereka itu dikumpulkan oleh Allah, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nasuhu, sementara manusia sudah lupa dengan semua perbuatannya. Nanti semua Allah tunjukkan. Bagaimana cara Allah menunjukkannya? Begini, Pak. Orang-orang mukmin nanti akan ditanya oleh Allah, apakah ini benar perbuatanmu? Si mukmin menjawab, betul ya Allah. Apakah kamu pernah melakukan perbuatan dosa ini? Ya, betul ya Allah. Sementara orang yang ditanya oleh Allah itu udah lupa, karena udah saking kebanyakan dosanya dia lupa. Makanya salah satu tanda akan binasanya seseorang itu nisyanud dzunubil madiyah, kalau dia lupa akan dosa-dosanya di masa lalu. Dan itu nanti akan ditanya oleh Allah, kamu pernah berbuat ini? Dia akan mengakui semua kesalahan-kesalahannya yang dia sendiri udah lupa. Ya jangankan yang ini sekarang di dunia aja dah. Kita pernah ini, pernah itu, pernah ini, pernah nulis ini, pernah komen ini. Kita udah lupa. Hati-hati. Makanya ada doa yang kita baca. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum famanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, tolong hapuskan semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Jangan sampai nanti masih ada catatannya, kemudian Allah tanya, benar gak kamu pernah melakukan ini? Ini ada catatannya. Benar ya Allah. Tetapi pada hari itu orang-orang yang beriman kepada Allah, meskipun Allah tunjukkan kesalahannya, Allah tutupkan segala aibnya. Kenapa? Karena pada hari itu ada syuhud. Semua amal perbuatan kita akan disaksikan oleh begitu banyak manusia. Yang selama ini ada perbuatan-perbuatan dosa yang kita tutup-tutupi,
yang istri kita enggak tahu, anak kita enggak tahu, tetangga kita enggak tahu, saudara kita enggak tahu, teman kita enggak tahu kita berbuat dosa. Kita tutup rapat pada hari itu. Fayunabbi'uhum, Allah bongkar semua keburukan kita. Ditanya, betul ini perbuatan kamu? Betul ya Allah. Tapi orang-orang beriman itu setelah Allah ampuni dosanya, Allah tutupkan segala aibnya. Baru tuh orang tahu, ternyata tuh orang begitu dulunya ya. Kita nggak tahu. Pada hari itu yang disebut adzabun muhin, siksa dari Allah yang menghinakan. Betul-betul dihinakan orang ketika itu. Na'udzubillah. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jangan cuma diampuni tapi juga dihapus, biar catatannya udah nggak ada. Kita ngeri nanti di akhirat dipanggil tuh oleh Allah. Kata Allah, mohon maaf, contoh gini, Ahmad Ali kemari. Dipanggil hukum Allah, dilihat catatannya, Masya Allah, bagus banget ini orang ini. Kamu pernah dulu Rabu ngaji? Iya, betul ya Allah. Subhanallah. Jadi semua itu apa yang kita perbuat, fayunabbi'uhum, Allah nanti tunjukkan tuh. Sampai dalam ayat yang lain, Iqra kitabak, kata Allah, nih baca nih. Disuruh baca sendiri, kita baca gitu. Hari sekian, tanggal sekian, jam sekian, kita melakukan ini. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah, kata Allah, hari ini engkau yang hitung sendiri. Tuh, baca sendiri tuh. Kita lihat tuh rapot kita tuh, merah semua. Na'udzubillah, enggak ada yang 7, semuanya di bawah 6. Nah, fayunabbi'uhum bima, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan dari apa yang mereka perbuat, dan Allah kumpulkan wa nasuh. Mereka sudah lupa. Yang mana ya Allah ya? Ini ada catatannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah itu maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi Allah saksikan kita. CCTV Allah itu tajam. Nah, maka kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah engkau tidak perhatikan? Taro itu artinya melihat. Apakah kalian tidak memperhatikan? Annallaha, bahwasanya Allah itu ya'lamu. Allah mengetahui. Ma fis samawati wa ma fil ardh, apa-apa yang ada di langit, dan Allah juga mengetahui apa-apa yang ada di bumi ini. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Tidak ada yang luput atas Allah, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Pada ayat yang lain seperti itu.
Wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada pembicaraan rahasia yang berbicara rahasia bertiga. Jadi kalau kita membicarakan sesuatu yang sangat rahasia, kita ngobrolnya bertiga, maka wa huwa illa huwa rabi'uhum, Allah itu menjadi yang keempat. Jadi kalau kita ditanya sama siapa ente kemari, bertiga saya dan Raqib Atid. Jadi jangan mengira kalau kita itu sendiri, kita lepas dari pantauan Allah. Kalau kita berdua, ketiganya Allah. Kalau kita bertiga, keempatnya adalah Allah. Jadi nggak ada ucapan-ucapan rahasia yang luput dari Allah, karena Allah itu bersama kita. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, tidaklah kita berlima kecuali Allah yang keenamnya. Jadi ketika kita ingin berkonspirasi misalkan, ya udahlah, nggak ada yang tahu nih, kita bagi tiga aja dah, pokoknya rahasia kita bertiga. Dia lupa bahwa Allah itu yang keempat. Allah lagi menjadi saksi dari apa yang mereka lakukan, dilihat oleh Allah. Wala adna min dzalik, tidak juga yang kurang dari tiga. Wala aksara, juga tidak yang lebih banyak dari 6. Misalkan kurang dari 3, kita berdua, Allah ketiga, kita sendiri ada Allah. Atau yang lebih banyak dari itu, ketika kita berenam, Allah yang ketujuh. Ketika kita bertujuh, Allah yang ke-8. Ketika kita 9, Allah yang ke-10. Apakah manusia tidak memperhatikan bahwasanya Allah itu Maha mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, termasuk ucapan-ucapan, bisikan-bisikan rahasia kita. Itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah menunjukkan kepada para sahabat, Allahus Sami'un Basir, Rasulullah menunjukkan begini nih, menunjukkan ke telinga dan ke mata, yang artinya betul-betul Rasulullah ingin menyampaikan kepada para sahabat, memang Allah itu benar-benar melihat dan Allah itu benar-benar mendengarkan apa yang kita ucapkan, sehingga sampai Rasulullah ketika mengucapkan Sami'un Basir menunjuk ke telinga dan ke matanya. Kemudian illa huwa ma'ahum aynama kan, melainkan Allah selalu bersama mereka dimanapun mereka berada. Ittaqullaha haitsuma kunta, kata Rasulullah. Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, karena Allah selalu bersama kita. Kali kita ngumpet gitu, gua ngumpet lah biar Allah nggak tahu. Perumpamaannya seperti batu kecil yang hitam terselip di tengah-tengah belahan batu yang besar. Fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Menurut kemampuan penglihatan manusia itu nggak akan bisa melihat
biji bayam yang diselipin di tengah-tengah goa gitu, batu-batu besar, nggak bakal ketemu. Tapi bagi ilmunya Allah sama saja. Nah, ini yang disebut dengan ma'iyah. Nanti kita belajar ma'iyah, kebersamaan Allah dengan kita. Ada ma'iyatul 'am, ada ma'iyatul khas. Kebersamaan Allah secara umum kepada seluruh makhluknya. Jadi semua makhluknya Allah itu dalam pantauannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan dalam ayat seperti ini, illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dimanapun manusia berada, seluruh makhluk Allah berada, Allah pasti bersama mereka. Itu ammah. Tapi kalau ma'iyah khas itu, misalkan innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al ladina taqaw. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar, Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Itu nama ma'iyah khas. Jadi Allah selalu bersama kita. Nah, summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar, memberitahu, menunjukkan dari apa yang mereka dulu pernah perbuat yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ittaqullah. Kita harus bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, karena Allah selalu bersama kita. Barangkali ini bahasan kita dari ayat yang ke-5 sampai ke-7, 2 ayat saja. InsyaAllah kalau kita yakini, saya yakin-yakinnya tanamkan di dalam hati kita bahwa Allah itu selalu bersama kita. Allah Maha mengetahui, Allah menyaksikan apa yang kita perbuat, semua nanti apa yang kita lakukan Allah pasti kumpulkan dan Allah tunjukkan kepada kita. Yakin ya? Haqqul yakin. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya. In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilaihi unib. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.